Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Bani Israil, mereka itu salah satu kebiasaan buruk dan biadab mereka menyatakan Nabi Musa yang membawa kesialan. Coba perhatikan surat Al-A'raf ayat 131. Allah Subhanahu wa taala menceritakan akan hal ini. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man. Orang-orang Bani Israil jika mendapatkan kebaikan, mereka mengatakan ini sebab pekerjaan kami, ini memang nasib baik kami. Tapi kalau mereka mendapatkan kesialan, keburukan, maka mereka akan mengatakan ini kesialan, keburukan gara-gara Musa. Gara-gara siapa? Nabi Musa. Ini yang disebut dengan merasa bernasib sial. Orang Arab jahiliyah, mereka punya juga kebiasaan merasa bernasib sial ketika melihat atau mendengar sesuatu. Apa yang mereka lakukan di zaman dahulu? Mereka punya burung. Kalau seandainya burungnya itu pergi ke kanan, disebut dengan sani. Sani itu burung yang baik. Berarti kalau kita punya hajatan, punya keperluan, ingin bepergian, lepas burung. Kalau burungnya pergi ke kanan, maka ini pertanda baik, jadikan. Kalau burungnya pergi ke kiri, disebut dengan barik. Barik artinya burung yang buruk. Ya. Nah, yang mereka bingung kalau seandainya burungnya terbang lurus, diulangi terus, lurus saja, ulangi berkali-kali. Kalau ke kiri, kada jadi hajatannya, menghendak perkawinan, menghendak bepergian, menghendak membangun rumah, membangun sesuatu, kada jadi kalau burungnya pergi ke kiri. Tapi kalau ke kanan jadi, yang bingung mereka kalau ke tengah. Nah, ini bodohnya orang-orang Arab jahiliyah. Makanya mereka disebut dengan jahiliyah. Karena mereka bodoh, tidak mau menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, merasa bernasib sial dalam agama Islam dilarang. Sebabnya satu, menuruti orang Yahudi. Yang kedua, menuruti kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Yang ketiga, karena ini yang paling penting, karena di dalam merasa bernasib sial, merasa ada yang mengatur, yang mencipta, yang berkuasa selain Allah. Coba perhatikan kalian. Belum pernah berisi kawan orang Jogja dahulunya suka didatangi oleh orang-orang. Kenapa? Karena Sidin biasa membaca hari-hari. Jadi misalkan ada si bulan, tanggal lahirnya tanggal 1 bulan 1, tanggal 1 bulan 1. Calon bininya juga tanggal 1 bulan 1. Ditabuni Sidin ini kira-kira cocok gak kalau seandainya melakukan pernikahan? Nikahnya baik tidak bulan ini. Ini termasuk merasa bernasib sial. Seperti kalau ada di Banjar, pernah dengar kada boleh melakukan pernikahan bulan apa? Safar. Bulan Safar. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safar. Tidak ada adwa, penyakit yang menular dengan sendirinya, tidak tanpa izin dari Allah. Tidak ada burung hantu yang membawa sial. Tidak ada kesialan karena melihat
mendengar sesuatu. Tidak ada bulan Safar yang membawa sial. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berarti yang menganggap bulan Safar adalah bulan panas, maka itu menuruti orang jahiliyah. Menuruti orang apa? Jahiliyah, yang merasa kalau menabrak kucing makanya stangnya jadi liar nih. Mbak itu dituburkan ke pohon pisang 3 kali, membuang sial. Ini menuruti orang-orang jahiliyah. Kalau ada perasaan itu, harus pasti ada perasaan itu dalam diri kita. Saya saja sering merasakan, hendak bepergian, ada sesuatu. Ini kayaknya ada macam-macam di jalan. Ada pasti, setiap dari kita itu ada. Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan itu. Kata Rasul SAW, wa ma minna, tidak ada di antara kita melainkan ada perasaan merasa bernasib sial ketika melihat sesuatu. Nah, sekarang obatnya apa? Kalau ada perasaan bernasib sial, yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, la adwa wa la tiyarata wa yu'jibunil fa'lu. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Tidak ada kesialan karena melihat atau mendengar sesuatu. Dan aku sangat suka al-fa'lu. Apa itu al-fa'lu? Kalimatut thayyibah, kalimat ucapan yang membuat orang optimis. Kita kalau di alam ada orang sakit, misalkan ulun sakit, ditelepon oleh kawan, ya Ahmad kaifal hal, wahai Ahmad bagaimana keadaan? Ulun mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, lagi garing nih. Orang Arab itu pasti akan mengatakan la ba'sa tahur insyaallah, ma tasukilla khair. Enggak apa-apa, insyaallah itu baik. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan, kamu tidak akan mendapatkan kecuali kebaikan. Diberikan rasa optimis. Ini cara membuang sial yang pertama. Jadi kalau ada perasaan kesialan di dalam diri kita karena melihat atau mendengar sesuatu, maka Anda dalam hati insyaallah baik. Ini yang pertama, rasa optimis. Ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Rasa optimis, berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, jika ada orang yang mendapatkan di dalam dirinya kesialan, maka walakinallaha yudhibuhu bitawakkul, akan tetapi Allah menghilangkan rasa sial tersebut dengan bersandar diri kepada Allah. Bersandar diri kepada Allah. Jadi kalau ada sial, Allah sudah. Makanya Rasulullah SAW, kalau ada sesuatu yang menyesatkan dada beliau mengatakan, Allahu Akbar, la usyriku bihi syai'a. Allah Maha Besar, aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau ada yang menyesatkan dada kita karena sebuah permasalahan, karena sebuah apa saja yang menyesatkan diri kita, beliau mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang kedua, bersandar diri kepada Allah kalau ada rasa sial. Yang ketiga, kalau ada rasa sial, saya beri contoh seperti yang tadi, buka toko pas melihat di depan toko kucing pincang-pincang. Anda ada jadi membuka toko gara-gara melihat kucing ini, buka toko. Jadikan itu lawan itu. Ini cara ketiga untuk membuang sial, lawan. Kalau seandainya ada rasa sial, lawan. Kalau seandainya seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, kalau di zaman Arab jahiliyah mereka berkeyakinan bahwasanya bulan Syawal itu bulan panas. Seperti kita di Indonesia, bulan Safar bulan panas, makanya ada perkawinan bulan Safar. Beliau di zaman beliau, orang Arab
Mekah. Di Madinah menggauli pertama kali Aisyah di bulan Syawal untuk menentang akidah bahwasanya bulan Syawal adalah bulan sial. Jadi kalau ada merasa bernasib sial, lawan, gawi yang dirasakan merasa bernasib sial tersebut. Dalilnya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, "Man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyraf." Siapa yang tidak jadi melaksanakan hajatnya gara-gara merasa bernasib sial, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Hati-hati Pak. Kenapa Pak berbuat syirik? Karena secara tidak langsung atau langsung dia meyakini ada yang mendatangkan kesialan, ada yang mendatangkan bahaya selain siapa? Selain Allah. Ini yang bahayanya. Siapa yang tidak jadi melaksanakan hajatnya gara-gara merasa bernasib sial, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Makanya poin yang ketiga membuang sial yaitu gawi. Gawi itu jangan sampai kita jadi gawi. Poin yang keempat yang terakhir yaitu berdoa. Doanya disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membuang sial, ketika beliau ditanya oleh para sahabat, "Fama kafaratu dzalik?" Wahai Rasulullah, apa penebus rasa sial? Apa yang membuang rasa sial? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma," ini doanya, baca. Kalau kita merasa bernasib sial, baca Allahumma la khaira illa khairuk wa la khaira illa khairuk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la khaira illa khairuk wa la khaira illa khairuk wa la ilaha ghairuk. Artinya, wahai Allah, tidak ada kesialan kecuali yang Engkau ciptakan. Tidak ada kebaikan kecuali yang Engkau datangkan. Dan tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Engkau. Saya ulangi, 4 kiat membuang sial. Yang pertama, apa tadi Pak? Apa? Merasa optimis selalu. Mudah-mudahan baik. Saya yakin baik. Seperti yang saya ceritakan tadi tentang orang Arab, maka syukurlah kamu gak akan melihat kecuali baik. Itu kan menjadi orang jadi nyaman. Apalagi kalau garing, jangan bangun jenguk orang garing. Maka waktu itu dari dunia ini. Iya betul. Ini akan diamini oleh malaikat. Amin dia malaikat. Bujur hadisnya ada seperti itu. Kalau seandainya kita menjenguk orang sakit, faqulu khairan fa innal malaikata yu'minun ala ma taqulu. Jika kita menjenguk orang sakit, maka ucapkanlah yang baik-baik, karena para malaikat mengamini apa yang kita ucapkan. Jangan-jangan di sini dikena parasit ya. Menjenguk orang sakit bukannya memberikan optimis. Ini cara yang pertama, optimis. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu bersandar diri kepada Allah. Allah Maha Baik. Berhusnuzan. Coba hidup itu Pak, husnuzan Pak, lapang dadanya. Baik aja bawaannya. Yang ketiga yaitu gawi. Yang kita merasa bernasib sial tadi gawi. Yang keempat doa. Doanya Allahumma la khaira illa khairuk wa la khaira illa khairuk wa la ilaha ghairuk. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wassallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaannya, pertanyaannya menuju kepada kita ingin mendakwahi keluarga kita. Sebelumnya saya ingin menyampaikan tentang manaqib dan burda.
Manaqib itu artinya apa? Manaqib itu jamak dari manqabatun. Nanti kapan-kapan saya akan bahas tentang amalan-amalan yang ada di sekitar masyarakat. Manqabatun, manqabah itu artinya pangkat yang dimaknai oleh sebagian orang cerita biografi seseorang. Jadi ada manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, manaqib Habibullah, manaqib ini, macam-macam manaqib Imam Syafi'i, manaqib sampai sejarah Nabi itu pun disebut sebagai manaqib. Tapi yang sering sekali dibaca adalah manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, beliau adalah seorang ulama Islam dari ulama Ahlus Sunnah, yang mana beliau berakidah yang benar, cuma pengikutnya yang terlalu berlebihan, yang akhirnya menjadikan kekuasaan ada pada makhluk. Karena kita orang Islam mengakui bahwasanya yang mengatur, mencipta dan berkuasa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal ini, pengaturan, penciptaan dan kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Seperti yang menguasai pantai selatan itu milik Allah adalah Allah. Yang mengatur gunung Merapi adalah Allah. Yang menurunkan hujan adalah Allah. Nah, di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani terdapat, karena ulun pernah mengikuti sekilas, dan itu kan pakai bahasa Arab dan alhamdulillah paham. Di sana terdapat bahwa permintaan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani tentang sesuatu yang tidak berhak diminta kecuali kepada Allah, dan juga meyakini bahwasanya beliau bisa menurunkan hujan, mengetahui akan al-ghaib, menyembuhkan penyakit dan macam-macam. Ini tentang manaqib. Adapun Burdah adalah sebenarnya dikarang oleh seorang yang bernama Al-Busiri. Al-Busiri waktu sakit dia itu memakai burdah, memakai selimut. Kemudian dia mengarang beberapa bait di dalam syairnya yang memuji tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pujiannya ini terlalu berlebihan. Salah satu pujiannya yang berbunyi, Ya akramal khalqi liman a'udzu bihi siwaka inda hudutsil haditsil amimi, Ya Rabbi bil Mustafa. Kan gitu, ulun memimpin dulu. Wahai makhluk yang paling mulia. Makhluk yang paling mulia siapa? Rasulullah SAW. Berarti sekarang berbicaranya, redaksi pembicaraannya kepada Rasulullah. Wahai makhluk yang paling mulia, kepada siapa aku berlindung jika datang musibah yang merata kecuali kepada Engkau. Ya, belum lagi yang lainnya ini. Illam takun bima'adi akhiran biyadi faqul ya zallatal qadami ya kawan ya kaurani. Artinya, kalau seandainya engkau di akhirat tidak mengambil tanganku, maka kakiku akan terpeleset. Meminta bantuan, pertolongan, yang itu adalah ibadah kepada siapa? Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi di dalam burdah itu terdapat keyakinan yang macam-macam, yaitu apabila membaca sebanyak sekian 44 kalau tidak salah kali, ya, maka dia akan selamat, sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Ingat, sebuah amalan yang tidak ada yang disebutkan keistimewaannya. Ini keistimewaan harus ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adapun yang Bapak lakukan adalah sesuai dengan kemampuan ketika kita berdakwah di dalam rumah tangga, sesuai dengan kemampuan
yang kalau kita bisa merubah dengan tangan, karena kita yang berkuasa, kita rubah dengan tangan. Kalau tidak mampu, dengan lisan. Kalau tidak mampu, maka dengan hati, sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau seandainya Bapak sudah dengan lisan tetap saja tidak mampu, Bapak mungkin tidak mampu menjelaskan dengan dalil-dalilnya seperti yang saya sebutkan sekarang ini, maka tetap Bapak mungkin melarang dengan lisan, itu sudah cukup. Yang penting hati Bapak tetap menolak perbuatan tersebut. Ya, nah jadi yang namanya, kemudian saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, namanya berdakwah seperti saya tadi, kan dakwah saya tadi, menyampaikan kebenaran dengan dalil, bukan ingin menang, ingin kalah. Karena yang namanya hidayah itu tidak bisa dipaksakan, itu milik Allah. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Dapatnya cuma apa? Sedikit sekali. Bahkan Nabi menyatakan, Nabi Muhammad SAW menyatakan, akan datang nanti pada hari kiamat wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Ada seorang nabi yang tidak mempunyai pengikut satupun. Jadi banyak atau tidaknya pengikut itu bukan ukuran standar bahwasanya itu benar atau salah. Ya, banyak atau tidaknya pengikut bukan ukuran standar itu benar atau salah. Ukuran standarnya adalah itu ada dalilnya dari Al-Quran atau tidak. Dan kita dalam berdakwah, ya, yang kita tujukan adalah menyampaikan agama Islam dengan dalil-dalilnya. Masalah hidayah diterima atau tidak diterima itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian waktu kita selesai 8.15, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau seandainya terlalu panjang. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang buruk dari pribadi manusia biasa dan dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah